Rumah mewah 3 lantai di BSD, siap huni fully furnished, harganya 9 miliaran. Ayo kita gali lebih dalam. Selamat datang di The Zora BSD. Hari ini spesial banget nih, kita akan review salah satu klaster mewah yang ada di BSD yang rumahnya sudah siap huni serta fully furnished. Jadi buat Anda yang lagi cari-cari rumah mewah buat keluarga Anda yang bisa langsung ditempati, ini bisa jadi salah satu referensi yang bisa Anda pilih. Oke, sebelum kita lihat rumahnya, kita bahas dulu beberapa hal mengenai kawasannya. Jadi The Zora ini adalah salah satu kawasan terbaru yang paling mewah di BSD, yang dimana memiliki beberapa klaster yang sudah jadi dan sudah ditempati. Jadi buat Anda kalau memang ingin tempatnya yang nyaman, privasinya dapat, dan juga fasilitasnya juga keren di dalam kawasannya, ini bisa Anda jadikan salah satu opsi terbaik. Nah, di sini terdapat fasilitas clubhouse yang mewah sekali, ada juga fasilitas outdoor children playground, dan masih banyak lainnya taman-taman di sekitar dari perumahannya. Nah, ini salah satunya, kita lagi ada di salah satu taman yang ada di dekat perumahannya. Ditambah lagi kan ini juga salah satu kenyamanan yang Anda miliki untuk keluarga Anda, yang dimana rumahnya juga nyaman sekali. Nanti kita akan lihat rumah ini ada 4+1 kamar, dan setiap lantainya, ini ada 3 lantai ya, setiap lantai itu ada kamar. Jadi ibarat kata nih, kalau misalkan Anda masih tinggal dengan orang tua Anda tapi ingin serasa kayak ada 2 rumah, ini bisa jadi salah satu pilihannya. Kenapa? Di lantai satunya itu kayak rumah sendiri lah, karena ada 1 kamar, ada area taman juga, ada area living roomnya juga, dan ada area dapurnya. Selain itu, yang lebih menarik dari kawasan ini adalah dekat ke berbagai fasilitas penting yang ada di sekitar perumahannya. Misalkan Anda mau cari sekolah nih, dari sini ke sekolah IPK itu hanya sekitar 1 menit. Selain itu, Anda mau ke Cubic, mau ke Ion, mau ke kawasan bisnis, ataupun ke pintu tol, itu jaraknya cuma 5-10 menit saja. Nah, kira-kira seperti apa sih dan sebagus apa rumahnya? Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita bahas dari tampak depannya dulu ya. Di sini konsepnya itu emang didominasi dengan kayu, karena emang konsep Jepang modern minimalis. Nah, di sininya terdapat carport mobil, ini muat untuk 2 mobil. Dan karena ini tipe hook, jadi Anda dapat taman samping ya. Ini sekitar 3,5 meter, tambahan ke tanah sampingnya. Dan di sini ada 2 pintu akses. Ini pintu akses yang pertama di sebelah sini. Nanti kita akan masuk lewat situ. Ini akses untuk ART. Jadi kalau misalkan Anda lagi keluar kota, lagi pergi dengan keluarga, berlibur, Anda nggak perlu khawatir karena ART-nya sudah ada akses sendiri. Sekarang kita masuk dari pintu utamanya. Dan ini yang saya suka juga nih, pintu utamanya itu nyamping. Jadi Anda masuknya itu samping begini, nggak kelihatan langsung dari depan, lebih privasi. Dan pintunya sudah smart door lock ya. Yuk, sekarang kita masuk. Wah, area lantai satunya bagus dan lega banget nih. Oke, kita bahas dari paling awal adalah pas masuk nih. Jadi pintunya sudah smart door lock seperti ini. Jadi udah safety secara keamanan. Dan di sini nanti Anda bisa letakkan seperti ini ya, rak sepatu, atau mungkin ditambah rak untuk taruh jaket, atau mungkin untuk mantel, atau Anda tambahkan kursi misalkan juga oke. Kita bergeser nih sebelum lihat ada apa aja di lantai satunya. Kita kesini dulu. Ini adalah area servis, bisa untuk dapur kotor. Juga di sini ada kamar ART. Ini kamar ART-nya di dalam. Dan di sini pintu untuk akses ke carport. Ini satu lagi, area untuk servis atau untuk menjemur di sini. Jadi Anda nggak perlu jemur di depan rumah. Oke, lanjut nih. Sebelum kita ke dalam lagi, kita lihat ke sini dulu. Nah, jadi ada tamannya nih di belakang. Dan nanti Anda akan otomatis dapat taman seperti ini. Karena rumah ini kan dijual dengan furnish dan juga isinya. Otomatis tamannya juga Anda dapat seperti ini. Yuk, kita lanjut. Nah, di sini juga ada satu tambahan nih. Ini area kamar mandi ya. Kamar mandi untuk ART. Oke, kita lanjut masuk ke dalam yuk. Oke, sekarang kita lanjut nih, bahas yang ada di lantai 1. Jadi di ruangan ini bisa Anda manfaatkan untuk ruangan keluarga, atau misalkan Anda buat untuk terima tamu di lantai 1, bisa juga di sini nih. Ini besar banget areanya. Di sini dimanfaatkan untuk area keluarga ya. Dan di sini masih besar banget nih
space-nya ditambah lagi. Yang saya suka adalah pencahayaannya besar banget nih, jadi akses ke taman tuh bisa dari dalam, nggak harus dari area belakang tadi. Lanjut kita lihat nih, ada satu kamar tidur di lantai satunya. Yuk kita masuk. Nah ini bisa Anda jadikan kamar tamu, atau misalkan Anda yang masih tinggal dengan orang tua tapi tidak ingin orang tuanya naik turun tangga karena takut capek, dan di sini bisa Anda manfaatkan untuk kamar orang tua Anda. Dan ini juga besar ya kamarnya, dengan kamar mandi di dalam, dan kamar mandinya juga cukup besar, bukan yang kecil sekedar-sekedar, dan ini bagus banget. Saya suka dengan desain interior yang digunakan di kamar yang di lantai ini. Oke, lanjut yuk. Kita lihat area lain. Sebelum ke atas, kita lihat dulu nih, di sebelah sini Anda masih dapat ruangan untuk storage. Jadi kalau misalkan Anda mau taruh barang, koper, kardus yang tidak terpakai, atau barang-barang lain bisa Anda letakkan di sini. Oke, sekarang kita lanjut yuk ke lantai 2-nya. Di lantai 2 itu ada satu kamar tidur dan satu ruangan yang besar sekali yang bisa Anda manfaatkan untuk ruang keluarga, ruang makan, dapur bersih, dan juga area lainnya. Yuk kita lihat ke atas. Sekarang kita sudah di lantai 2 dari rumah ini. Wah, ini kelihatan banget mewah sih. Saya suka banget dengan ceiling yang tinggi banget. Dan di sini memang diperuntukkan untuk area aktivitas dengan keluarga ya. Jadi di sini ada satu ruang meja makan yang besar sekali, dan di sini ada satu kamar tidur. Jadi misalkan Anda lagi ada tamu yang berkunjung atau mungkin orang tua, bisa nih tempatkan di sebelah sini. Nih, ini kamarnya ya. Oke, kita lihat dulu deh kamarnya. Yuk ke dalam. Nah ini ukurannya cukup besar, dan ini bisa untuk kasur ukuran queen atau king size muat seperti ini. Dan ini furniture juga sudah dapat seperti ini karena rumah ini dijual dengan fully furnished, dan Anda akan dapat semuanya. Dan kamar mandi dalam. Jadi setiap kamar di rumah ini sudah dapat kamar mandi dalam. Oke, kita lanjut yuk lihat area lain yang ada di lantai 2. Oke, kita lanjut nih, lihat area lain di rumah ini. Nah, ini salah satu spot yang saya suka banget ketika naik ke lantai 2. Jadi di sini ada area dapur bersih ya. Kalau Anda mau masak yang agak berat bisa dibawa di lantai 1 tadi. Nah, ini buat dapur bersih, dan saya suka banget dengan desainnya, dengan warna dan matchinginnya antara warna putih dengan ornamen kayu yang membuat kesan mewah di rumah ini makin berasa. Nah, ditambah lagi nih, saya suka banget areanya ini kan tanpa sekat ya. Jadi makin lega banget nih di sini. Area keluarganya nih besar banget, pasti jadi salah satu spot favorit nih di rumah ini. Kenapa? Buat kumpul dengan keluarga, karena di atas itu nanti di lantai 3 hanya ada 2 kamar tidur untuk istirahat. Nah di sini ada satu powder room ya, jadi nggak perlu naik turun ke bawah kalau misalkan mau ke toilet. Dan di sini ada balkonnya. Jadi balkon itu ada 2, di lantai 2 dan di lantai 3 di kamar utamanya. Nah ini kita lihat nih ke luar. Wow. Dan balkonnya bukannya kecil ya, ini lumayan besar balkonnya. Kalau kita taruh kursi di sini bisa sekitar 4-5 kursi muat nih. Dan ini juga wah asik banget sih. Nah, oke, kita udah lihat nih lantai 1 dan lantai 2-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke lantai 3, yang dimana lantai 3 itu ada 2 kamar tidur dengan masing-masing kamar mandi dalam. Dan kita lihat sebesar apa sih kamar tidur utamanya. Yuk. Oke, sekarang kita sudah di lantai 3 dari rumah ini. Nah, di sini ada 2 kamar tidur dan juga masing-masing di dalamnya ada kamar mandinya. Kita lihat kamar tidur pertama ya, di sebelah sini. Oke, ini untuk konsep interiornya dominasi warna pink sama abu-abu ya. Jadi ini mungkin untuk kamar anak perempuan. Nah, di sini digunakannya kasur yang ukurannya kecil ya. Tapi ini kalau Anda mau ubah jadi kasur yang ukurannya queen size, king size, ini masih muat banget di sebelah sini. Ditambah di sini areanya juga masih lega ya, space-nya. Dan di dalam sini ada satu kamar mandi, di sebelah sini nanti. Dan kamar mandi bukan yang sekedar-sekedar, dia cukup besar kamar mandinya. Dan ini nyaman banget sih kalau untuk kamar anak. Oke, lanjut yuk kita lihat area berikutnya. Nah, sebelum ke kamar utama, di sini ini kita bisa lihat ya, ini ada high ceiling dari bawah. Jadi pemandangannya kalau dari area atas mau ke ruang makan kelihatan dari sini. Dan ini masih ada satu area multifungsi room sih kalau saya nyebutnya. Kalau misalkan Anda di sini mau tambahkan seperti ini untuk storage, atau nanti mau diganti jadi sofa ala-ala kursi gitu juga masih bisa banget di sini. Oke, sekarang kita lihat nih kamar tidur utamanya. Yuk.
Sekarang kita di kamar utamanya, ini besar dan nyaman banget. Sekarang kita bahas nih, di sini areanya ada apa aja, terbagi jadi dua ya. Di sini area untuk kasurnya, dengan ditambah di sebelah sini ada area meja rias, dan juga di sini nanti Anda bisa letakkan TV nih, di sebelah sini ya, TV. Nah, sebelah sini dia ada ruangan lagi tambahan. Ini tuh jadi walk-in closet ya. Di sini udah dengan desain furniture-nya yang di custom, dan di sini ada kamar mandinya di dalam. Jadi ini kamar besar banget sih Kak, dan ini ideal lah untuk rumah megah dan mewah seperti ini. Apalagi kan Anda ketika pindah ke sini udah tinggal bawa koper aja nih, karena rumah ini dijual dengan fully furnished. Semua yang kita lihat dari lantai 1 sampai lantai 3 semuanya didapatkan. Tidak hanya furniture, tapi juga isi dan elektroniknya juga sudah include. Oke, terakhir kita akan lihat area balkonnya. Ini salah satu spot favorit saya juga. Kalau lagi di rumah, mungkin lagi santai pagi atau sore hari, kita lihat yuk. Nah, lihat nih. Wah, balkonnya asik banget buat santai-santai, buat nongkrong di pagi atau sore hari. Oke, kita beres nih bahas rumahnya dari lantai 1 sampai lantai 3. Udah kebayang ya sekarang rumahnya semewah dan semegah apa. Nah, sekarang kita akan bahas harga dan juga aksesnya. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Yang kita review ini adalah tipe Kazumi yang 8x17 corner, jadi luas tanahnya itu 204 meter persegi, dan luas bangunannya adalah 235 meter persegi. Nah, cara bayarnya ada dua nih, karena rumah ini siap huni dan dijual dengan isinya. Yang pertama dengan cash keras, dan juga KPR Express DP 15%. Harganya sama, harga price listnya adalah 10.264.710.000 rupiah. Nah, diskonnya adalah 8,8%, jadi harganya adalah 9.364.710.000 rupiah. Nah, cara bayarnya booking fee 30 juta, setelah itu Anda DP kalau Anda ambil KPR, kalau Anda ambil yang cash keras, 1 bulan kemudian sudah pelunasan. Anda yang mau lihat langsung rumahnya atau tanya-tanya lebih detail bagaimana cara bayarnya, caranya gampang banget, langsung aja klik link di deskripsi ya. Anda nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena siapapun yang dapat info dari Pak Message sudah kami briefing dan Anda nggak akan dikejar-kejar, justru Anda akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Oke, kita udah beres nih bahas harga, cara bayar. Sekarang kita akan masuk ke segmen tes akses. Sekarang kita akan tes aksesnya dari Dezora ini ke Mall Ion. Kira-kira berapa menit? Kita nyalakan dulu timer. 3, 2, 1, let's go. Kita baru keluar dari perumahannya. Di sebelah kiri nggak nyampe 30 detik sudah ada sekolah IPK nih. Jadi kalau Anda cari sekolah untuk anak nggak perlu jauh-jauh, ada di IPK. Atau misalkan mau cari yang lain juga sekitar 5-10 menit dari sini masih ada. Nah, di sebelah kiri kita, ini ada Cubic. Ini adalah salah satu pusat area bermain untuk anak juga bisa. Ada S Hardware, dia juga banyak banget tenan-tenan besar. Jadi kalau Anda butuh untuk cari tempat terdekat dari rumah dari Dezora, ke Cubic aja nggak nyampe 2 menit nih. Waktu sekitar 1 menit 20 detikan. Oke, nah di sebelah kanan kita ini ada Prasetya Mulia ya. Itu ditempuh dari Dezora sekitar 3 menit jaraknya dari Dezora. Jadi kalau anak Anda kuliah cari yang dekat dari rumah itu hanya butuh 3 menitan, ada di Prasetya Mulia. Oke, kita udah sampai nih di Ion Mall BSD. Ini kita lihat ya, waktunya kurang dari 5 menit kita sudah sampai di Ion Mall dari Dezora. Oh ya, kita stop dulu. Oke, kita sambil lewat ya, ada proyek lagi pembangunan dan finishing untuk akses tol. Jadi nanti kalau misalkan Anda butuh akses tol dari Dezora, itu jaraknya sekitar hanya 5 menit sampai ke pintu tol BSD yang baru, yaitu nah ini dia nih, itu dia lagi progres pembangunan gate-nya BSD Timur. Beres nih tes aksesnya dari Dezora ke pintu tol terdekat dan juga Mall Ion. Jaraknya kurang lebih sekitar 5 menit ya, kita ukur dengan waktu. Dan nanti ya di seberang itu adalah pintu tolnya. Jadi kalau Anda mau ke arah Jakarta tuh udah deket banget sekarang, nggak perlu lewat pintu tol yang di The Green atau yang pintu tol yang di Pasar Modern BSD.
Nah, itu dia lah apa Anda kalau tinggal di The Zora itu semua kemudahan yang Anda miliki itu dekat. Misalkan mau ke sekolah, rumah sakit juga kan, kalau mau ke hospital itu dekat, sekitar 5 menit dari sini udah sampai. Jadi udah lebih kebayang ya. Sekarang kalau tinggal di The Zora, Anda mau kemana pun gampang. Ada Mall Aeon, pintu tol juga dekat, 5 menit sampai. Sekolah IPK tadi cuma kurang dari 1 menit. Terus juga Anda kalau mau ke pusat bisnis tadi ada BCA, mau ke bank ada BCA, ada Qubit dan masih banyak lainnya, itu ditempuh kurang dari 5 menit. Jadi dekat sekali. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta akses ya. Buat Anda yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun lagi cari-cari rumah. Dan jangan lupa juga tonton terus video-video terbaru dari Farm Estate. Dan buat Anda nih yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Silahkan follow Instagram dan TikTok kami di farm.estate. Itu ya dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.